Pemirsa, Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta meminta tim pencegahan dan penanganan kekerasan atau TP2K di setiap sekolah bisa bekerja maksimal. Hal ini menyusul munculnya dugaan kasus pelecehan seksual di salah satu SD swasta di Kota Yogyakarta yang diduga dilakukan oleh seorang guru. Dugaan kasus pelecehan seksual di sebuah sekolah dasar ini diketahui terjadi rentang 2 bulan menjelang akhir 2023. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Budi Santoso memastikan anak-anak korban pelecehan seksual bisa kembali riang dan rajin belajar. Dirinya juga menyatakan situasi kondusif anak-anak akan menentukan kelanjutan pembelajaran. Sebagai langkah antisipasi, Budi menegaskan keberadaan dan kerja TP2K di setiap sekolah harus lebih maksimal. Sebelumnya, seorang guru SD swasta di Kota Yogyakarta diduga melakukan pelecehan seksual dan telah dilaporkan ke Polresta Yogyakarta. Guru mata pelajaran konten kreator diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 15 siswa didiknya. Pemirsa, miris, guru yang seharusnya menjadi sosok pengajar ilmu pengetahuan dan budi pekerti justru rusak akibat ulah seorang guru SD swasta di Kota Yogyakarta yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap 5 siswa didiknya. Untuk membahasnya lebih jauh, kita telah terhubung dengan Budi Santosa Asrori, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Budi. Selamat siang, Mbak Eva. Selamat siang, pemirsa Metro TV. Pak Budi, guru yang seharusnya digugu dan ditiru justru diduga melecehkan anak didiknya, anak-anak SD. Apa tindakan tegas dari Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Pak Budi? Jadi kami sebetulnya menerima informasi ini agak terlambat, Mbak ya. Ketika peristiwa sudah membesar kelihatannya ya. Jadi status gurunya setelah kita cek adalah bukan guru tetap yayasan tapi guru ekstrakurikuler. Jadi konten kreator kan sebetulnya suatu kompetensi di luar pembelajaran reguler. Jadi itu adalah ekstrakurikuler, ya tentu saja itu menjadi inovasi setiap satuan pendidikan setiap sekolah. Nah, langkah-langkah yang telah kami laksanakan, kami melakukan koordinasi dengan sekolah, dengan kepala sekolah, dengan institusi lainnya, agar bagaimana pembelajaran di sekolah yang bersangkutan dapat berjalan dengan baik. Dan setelah kami cek, ternyata yang bersangkutan, guru tersebut sudah tidak lagi mengajar di sekolah tersebut, Mbak. Ini yang terjadi. Kemudian kami juga melakukan koordinasi agar segala sesuatu yang ada di sekolah tersebut, terutama proses pembelajaran bagi anak-anak tetap kondusif, normal kembali seperti sedia kala. Setelah kami teliti kan ini sudah berlangsung agak lama sebetulnya, Mbak ya. Anda sampaikan bahwa ini sudah berlangsung lama, kemudian Disdik juga menerima informasi terlambat. Apa yang menyebabkan informasi ini terlambat? Bukankah sudah ada TP2K juga di lingkungan pendidikan? Saya kira komunikasi di sekolah yang bersangkutan. Karena kami sebetulnya di tingkat pemerintah Kota Yogyakarta sudah mensosialisasikan terkait dengan bullying. Kalau istilah Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu kan ada permasalahan besar dalam pendidikan antara lain bullying atau perundungan, intoleransi, dan kekerasan seksual, Mbak. Ya. Kemudian kami sebetulnya di Kota Yogyakarta dan juga daerah-daerah lain sudah membentuk yang namanya TP2K sebagaimana yang sudah disampaikan tadi, yang anggotanya terdiri dari unsur pendidik yang ada di sekolah tersebut, komite sekolah, orang tua, wali murid, yang diharapkan secara intensif untuk bagaimana kita berusaha di setiap sekolah itu pembelajaran dapat berjalan dengan nyaman, aman, dan menyenangkan. Itu sudah kita sosialisasikan terus-menerus. Ya. Baik. Ini yang kami laksanakan sebetulnya, dan ini di seluruh Kota Yogyakarta sudah kami sosialisasikan
secara intensif. Nah, Baik, kenapa Pak kok Budi. gitu? Baik, kalau laporan Ya. terlambat, lalu bagaimana fungsi pengawasannya, Pak Budi? Ada tim penanganan pencegahan kekerasan, bukankah juga harus ada pengawasan untuk Nah, TP2K ini? TP2K ini sebenarnya sudah berjalan efektif, baik di tingkat pemerintah Kota Yogyakarta, tingkat DIY, tingkat kota, ya tingkat satuan pendidikan. Nah, kelihatannya harusnya kan gini ya, ada kalau ada kejadian kan yang mengarah ke sesuatu yang dari tiga permasalahan tadi harusnya cepat diantisipasi, jangan sampai besar. Tapi kami setelah itu juga memahami bahwa ternyata di internal sekolah juga ya mungkin kepala sekolah juga mengalami kesulitan permasalahan sehingga agak terlambat dalam menyampaikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, Mbak. Pak, tetapi kan masalahnya ini bukan hanya terlambat, Pak. Ada anak-anak yang berpotensi mengalami trauma sebagai korban. Lalu bagaimana upaya untuk trauma healing bagi anak-anak yang diduga menjadi korban pelecehan seksual ini? Gini. Kami sudah berkoordinasi dengan misalnya Komisi Perlindungan Anak Daerah Kota Jakarta, kemudian di tingkat provinsi sudah kami koordinasikan. Kami sedang melakukan mitigasi semacam pendekatan terbaru bagaimana kondisi anak. Ya, apakah perlu ada pendampingan secara intensif, apakah pemantauan, apakah monitoring. Nah, itu baru kita mati bersama-sama lintas institusi, Mbak. Itu. Upaya dari Disdik Kota Yogyakarta bagaimana untuk juga melakukan pendampingan kepada anak-anak korban, Pak Budi? Ini kan baru diidentifikasi, Mbak. Baru diidentifikasi, kami harus hati-hati juga gini, Mbak ya. Nah, harus hati-hati jangan sampai justru yang harusnya misalnya intensitasnya tidak terlalu jauh, tapi karena kita wawancara terus menerus malah semakin malah semakin jauh gitu loh, Mbak. Nah, kami hati-hati. Yang jelas kami ini sangat hati-hati berkoordinasi dengan sekolah, termasuk melakukan monitoring pun kami juga secara tidak langsung ya, sehingga pembelajaran tetap dapat berjalan dengan baik, anak kembali seperti semula ya, itu Mbak. Baik, Pak Budi, tadi Anda sampaikan di awal ya, guru tersebut adalah guru ekstrakurikuler sehingga tidak terdaftar ya, artinya di Disdik. Kemudian bagaimana Enggak terdaftar. Oke, dengan status yang tidak terdaftar di Disdik, bagaimana upaya Disdik juga Pak untuk melakukan tindak lanjut? Tidak hanya karena tidak terdaftar tidak bisa melakukan apa-apa misalnya. Enggak ya. Kalau itu kan sebetulnya guru part-time, Mbak. Ya, tidak mengajar penuh di sekolah. Guru tidak tetap, mungkin guru part-time, guru tidak tetap ya, karena status guru kadang-kadang di sekolah swasta beda-beda ya, Pak ya. Ada guru tidak tetap, guru ekstrakurikuler, kemudian ada guru tetap yayasan, mungkin juga ada guru ASN atau DPK istilahnya. Nah, ini guru tidak tetap yang kerjanya hanya datang ketika dia memberikan pembelajaran sesuai dengan materi yang ditentukan oleh sekolah. Kebetulan kan ini materi ajarnya adalah konten kreator ya. Anak-anak diajari bagaimana ya mengikuti era teknologi digital seperti ini ya. Baik. Nah, kan ini sudah yang bersangkutan sebetulnya sudah dikeluarkan dari sekolah oleh kepala sekolah ya. Sebetulnya kan di luar dinas pendidikan kan juga yayasan penyelenggara pendidikan, Mbak. Ya kan, kami juga sedang baru koordinasi dengan yayasan bagaimana langkah ke depan agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan pulih lagi, Mbak. Iya, untuk langkah ke depan belajar dari kasus ini, apa evaluasi dari Disdik untuk pencegahan juga Pak kasus serupa di lingkungan pendidikan, baik untuk guru-guru yang terdaftar di Disdik maupun yang tidak terdaftar seperti ini? Ya, sebetulnya kami sudah sampaikan kepada sekolah untuk melakukan deteksi dini. Ya, setiap permasalahan di sekolah agar tolong disampaikan kepada pengawas, karena kedua ada supervisi pengawas, Mbak ya. Bahkan pengawas itu sebetulnya ada dua, pengawas dari dinas pendidikan maupun pengawas dari yayasan yang bersangkutan. Sehingga sebetulnya sekolah itu tidak berjalan sendirian. Ya, kalau ada permasalahan tolong segera sampaikan kepada kami secara lebih dini sehingga
bisa kita antisipasi ke hal-hal agar tidak di hal-hal yang kita tidak inginkan. Itu yang kami lakukan, Mbak. Baik. Kami juga sudah punya SOP sebetulnya. Ya, SOP kalau ada hal yang terjadi itu langkah-langkah yang dilakukan oleh sekolah seperti apa. Sudah ada SOP-nya, Mbak, lengkap kami. Baik, semoga tidak ada lagi kasus serupa dan ada proses hukum yang tegas ya Pak, karena sudah masuk atau Ya, sudah dilaporkan ke karena pihak ini sudah polisi. sampai ranah polisian, maka segala Terima sesuatunya kasih kita Pak Budi. serahkan pada kepolisian. Kami Baik. lebih fokus pada anak-anak, Mbak. Baik, fokusnya pada anak-anak saat ini ada trauma healing dan pendampingan yang harus dilakukan ya Pak Budi. Terima kasih Budi Santosa sudah bergabung bersama kami, Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.